Selamat pagi sahabat hijau. Hari ini kebetulan kita spesial banget. Ada momen yaitu kita panen padi. Ada panen padi, beras merah dan ketan. Jadi hari ini kita mau nge-share cara mulai dari panen, terus cara ngegebot. Ngegebot itu cara memisahkan biji-biji padi menjadi butiran-butiran. Selanjutnya nanti proses penggilingan. Mungkin kalau proses penggilingan itu nggak manual ya, karena udah pakai mesin. Oke, mari kita lihat mulai dari panen prosesnya. Baik, di belakang saya, di samping saya ini ada ibu-ibu kebun yang sedang panen menggunakan cerulit mini, dia arit. Bahasanya kita lagi potong. Ada yang pakai sambit, ada yang pakai cerulit. Cerulitnya cerulit kecil dan tajam. Jadi saat memanen ini harus hati-hati ya teman-teman, karena pisaunya sangat tajam sekali. Ini yang setelah kita potong, pinjem ya, Mas. Ini potongannya tajam juga gitu kan, langsung serat. Setelah dipotong, ini dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, barulah digebot. Bahasanya digebot, yaitu bahasa pemisahan dari batang padi menjadi biji padi. Seperti itu guys. Bu Ibu, berapa lama ini kalau panen? Setengah hari ya? Sehari selesai. Kali ini kita mulai persiapan gebot, proses gebot, yaitu proses padi yang sudah dikumpulkan dan menggunakan alat yang sederhana, tradisional ya. Dia kayak model jendela gitu, terus nanti diambil padi yang sudah dikumpulkan dan kita mulai ngegebot, memisahkan antara batang padi dengan biji-bijinya, seperti itu. Mari kita lihat proses gebot padinya. Ini gimana nih, digebot gimana nih? Oh ya, tuh lihat teman-teman. Jadi sahabat hijau, inilah proses pemisahan antara batang padi dengan biji padi. Oh ya. Boleh nyoba nggak? Coba. Cek sound nih, Teas. Coba Teas. Jadi seperti ini, dengan kekuatan penuh kah? Oke. Seperti ini ya. Jadi mudah sekali ya, sahabat hijau. Ini mulai dari proses penanaman sekitar 3 bulan, terus proses penyemaian mungkin bisa seharian. Setelah itu proses gebot. Jadi proses gebot itu seperti ini. Tuh, udah terlihat biji-biji padinya. Nah, ini dia biji-biji padinya. Biji-biji padinya. Kita akan tanya perbedaan antara si padi biasa sama padi merah. Langsung aja pada si Amangnya yuk. Amang, saya mau nanya nih. Kalau bibit kan bingung juga ya kita dikasih taunya.
Ini kan ada padi merah sama padi biasa. Itu biasa ya. Bedanya apa nih? Kalau padi merah ya agak tinggian dikit. Oh, padi merah agak tinggian. Iya, tinggian dikit. Untuk cangkangnya agak merah sendiri atau sama, hampir sama? Mungkin sama. Sama, hanya dari tingginya Ya, aja. dari tingginya aja. Sama bentuk bijinya mungkin Iya, agak iya, gede iya, gitu iya, ya. itu ya. Yang merah mana, yang Iya. biasa mana coba, Mang? Ya. Kalau merah ini, Oke. kayak yang putih ini. Oh iya, bener. Dia ada semok-semok Iya, yang ada merah. semok, Oke, ya. makasih, Mang, Ayo, informasinya. Ya. Jadi gitu perbedaannya itu dari tinggi tinggi tanamannya, tanaman padinya, sama bentuknya yang merah itu lebih semok, lebih gede gitu ya, karena beras merah kalau lihat bijinya emang lebih gede, lebih semok. Kayak Mas Denis. Oke, saya mau lihat ibu-ibu lagi ngegebot. Setelah kita tahu perbedaan antara beras biasa dan beras merah, itu kita lanjut proses cara langkahnya ya. Dari mulai panen, potong, gebot. Lanjut setelah dikumpulkan, nanti ini setelah panen semua selesai, dikumpulkan dan digebot dan hasilnya di sini bakal banyak. Itu kita lanjutan ke proses pengeringan. Jadi kita kalau ngelihat tuh kalau liburan ke desa-desa ada terpal isinya gabah gitu kan, itu beras teman-teman, itu lagi dijemurin. Jadi sebelum penggilingan atau penumbukan, kalau tradisional ditumbuk ya, pakai halu itu biasanya bukan papan ya, kayu besar, terus di sininya halunya tinggi gitu kan, ditumbuk. Jadi ada dua proses modern itu di penggilingan, kalau proses tradisionalnya itu ditumbuk. Jadi setelah dikumpulkan, kita lanjut ke pengumpulan gabahnya, bukan gabah, berasnya ya, bijinya, lanjut ke pengeringan. Di belakang saya, amangnya ini udah lanjutan ke panen yang beras merah. Ini amangnya cepat sekali teman-teman, sama ibu-ibu juga, dibantu dengan ibu-ibu. Itu panenannya udah 1 kotak, sekarang ini kotak kedua. Ini prosesnya sama seperti yang sebelumnya, yang tadi kita panen, itu dipotong. Ngeri kena kaki teman-teman. Pisaunya tajam banget. Ini perbedaannya tinggi, bener. Dia lebih tinggi. Ini beras merah ini. Ya. Oke. Prosesnya sama. Setelah dipotong, dikumpulkan, lalu digebot. Setelah digebot, lanjutan itu dijemur. Seperti itu teman-teman. Ini udah. Mang, kalau lagi panen emang sawahnya ini nggak belok? Oh, jadi kering? Oh, nggak ngeblesek gitu ya? Oh, udah kering ya? Iya, iya. Jadi kalau lagi udah panen, itu si tekstur tanahnya itu nggak kayak rawa, nggak ngeblesek gitu. Bahasanya ngeblesek. Jadi agak-agak kering, bisa diinjak sekarang loh. Iya, iya bener. Kalau waktu kecil saya main di sawah tuh sampai 1 lutut, begitu masuk ke sawah bles. Itu langsung 1 lutut amblasnya. Ini beras merah usianya sama 3 bulan. 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan kita bisa panen dari mulai penanaman. Seperti itu. Setelah panen selesai, kita mulai dari pemotongan, pengebotan, penjemuran, dan penggilingan atau penumbukan. Padi-padi ini kita akan bagikan. Jadi seperti itulah ceritanya Unique Pot, mulai dari menanam padi pada 3 bulan yang lalu, terus panen dan proses dari padi, dari bibit padi sampai menjadi biji-biji
beras. Saya Dwi Ramdan, semoga cerita kali ini bermanfaat untuk anak-anak kita yang sekarang yang gadget itu sepertinya tidak tahu cara mulai dari menanam padi itu dari mana mungkin ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, atau komen. Jadi kalau misalkan emang teman-teman mau komen tentang tanaman lain atau cerita-cerita yang mau ditanyakan tentang perihal sekarang, boleh silahkan komen. Sampai jumpa, sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.